Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Kali ini Aurora akan mereadingkan energi kamu secara umum, secara general reading ya di bulan Juni ini. Atau ketika kamu tertarik untuk melihatnya ya. Jadi readingan ini nggak kebatas waktu. Mungkin kamu tertarik melihat energi readingan ini saat ini, atau mungkin bulan depan, tahun depan, tidak ada masalah. Berarti bisa jadi energimu saat ini petunjuknya seperti ini ya. Yang positif aminin, yang negatif justru jangan ditolak, jangan diyakini, tapi dibuat himbauan ya, sebagai keberuntungan untung kita diberi tahu ya, supaya kita bisa terwanti-wanti di dalam hidup kita. Tetap berdoa kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jangan lupa sayangi diri sendiri, kontemplasi ya setiap hari, afirmasi energi positif dengan meditasi yoga jiwa, meditasi penyembuhan luka batin, meditasi cahaya ada di channel Aurora bagian live 1 dan 2. Kalau bisa dikerjain dua-duanya setiap hari minimal sekali sehari, atau yang baru bisa 2-3 kali, apalagi yang ngerasain ada sihir ya di sekitar energi kamu. Oke. Kira-kira gimana energi kamu kali ini ya? Di bulan Juni ini atau ketika kamu melihatnya, tertarik untuk melihatnya. Eight of Wands. Kali ini aku melihat energi kamu yang cukup bagus ya. Mungkin ada di antara kamu yang ingin mengakhiri sesuatu, masalah dengan kecekatanmu, keinginanmu. Di sini aku juga melihat ada yang di antara kamu akan mengalami situasi perubahan hidup. Ya. Di sini ada kartu himbauan hati-hati. Hati-hati, pastikan ketika kamu ingin melangkah kepada sesuatu hal, ya, pastikan sesuatu itu tidak membahayakan jiwa kamu, tidak sampai membahayakan kehidupan kamu di masa depan. Mungkin di sini ada yang ingin mendirikan usaha, atau ingin mengakhiri hubungan dengan seseorang, atau ingin keluar dari pekerjaan dan berusaha mencari job yang lain. Kalau kamu masih belum punya batu loncatan yang bagus, jangan keluar dulu baru mencari, nanti yang terjadi berantakan. Ya, kalau bisa kamu dapat yang baru dulu, baru kamu keluar. Seperti itu. Kalau untuk yang bepergian, jangan memaksakan diri. Kalau memang keuanganmu masih belum bagus, kalau memang saat ini pas hanya untuk makan atau untuk bertahan hidup, jangan memaksakan sesuatu yang nanti kamu bisa jadi berhutang atau kocar-kacir, keuanganmu kocar-kacir kembali ya. Jangan sampai ya. Terus di sini kalau untuk hubungan, kalau kamu tahu ya, lingkungan itu, sesuatu itu emang toksik dan gak benar untuk kamu sudah ngerasain feeling, intuisi, jangan dilakuin. Jangan sampai ada penyesalan datang di kemudian hari, seperti itu ya. Di sini aku juga melihat energi untuk kamu yang tadinya mungkin sempat terjebak dengan situasi yang nggak enak ya, sempat ngalamin permasalahan yang rumit, pelik akhirnya karena mungkin trust atau percaya dengan orang, kemudian dihianatin, ditipu, dibohongin, seperti itu. Aku lihat di sini kamu mulai bangkit kesadarannya. Kamu mulai mengerti gimana caranya menyayangi dirimu sendiri, dan kamu juga sudah mulai mau bermeditasi untuk dirimu sendiri, cinta dirimu sendiri. Ya. Dan ini juga sangat bagus, baik banget untuk kamu karena akhirnya energi ketegasan kamu itu bangkit. Yang dimana para penjaga kamu juga akhirnya bangkit. Cuma aku lihat di sini masih ada sisi emosional dari kamu. Yang terkadang ini membuat kamu jadi nggak terkendali ya kalau sudah marah. Apalagi kalau di sini kamu berjumpa dengan orang-orang yang sudah bikin kamu jenuh. Wah, kamu bisa ngamuk ini. Ya, dan energi kemarahanmu itu bisa membuat kamu lelah kadang. Jadi mungkin ada di antara kamu yang sakit, pingsan, atau bahkan kayak boring, bosen. Karena apa? Karena ketika kamu marah, kamu terlalu banget, sehingga membuat energi kamu ya, yang seharusnya positif, aura kamu bisa untuk kerja, bisa untuk mendengarkan intuisi, bisa untuk berkarya, akhirnya cuma dihabiskan untuk rasa marah kamu. Sebenarnya bangkitnya bagus, tegasnya bagus, tapi yang kalau terlalu akhirnya jatuh kepada benci, marah, atau ngamuk luar biasa, itu justru yang terjadi malah membuat kamu lemes. Jadi kendalikan ya. Boleh tegas, tapi bukan berarti
kamu sadis atau jutek kepada dirimu sendiri ataupun orang lain. Nggak boleh ya. Seperti itu kartu himbauannya ya, di energi kamu ini. Oke. Sepertinya kamu di masa lalu adalah orang-orang yang cukup mapan ya, atau punya kehidupan yang cukup bisa kamu rasakan di dalam masalah finansial, nggak ada masalah gitu. Cuma di sini aku lihat kamu banyak yang ngerasain banyak di PHP orang, banyak yang di PHP, banyak yang dibodohin seperti itu, sehingga membuat kamu jadi jealous ya. Bahkan di sini ketika aku melihat ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang tadinya bikin kamu sakit hati, kamu udah nggak peduli. Mau mereka seperti apa, kamu juga udah nggak peduli gitu. Kalau aku lihat ya. Jadi di sini orang-orang tersebut pada akhirnya kayak kayak tahu rasa juga sih, karena ternyata kamu udah nggak seperti yang dulu, nggak bisa dimanfaatin lagi. Ya it's okay, nggak masalah kalau itu untuk melindungi dirimu sendiri. Ya, tapi kalau aku sarankan di sini kalau bisa, kalau memang seseorang itu udah tobat beneran dan minta maaf ke kamu, nggak ada salahnya untuk dimaafin. Ya, semoga kamu bisa. Tapi toh kan memaafkan bukan berarti harus bersama-sama lagi atau seperti dulu yang mau dimanfaatin terus kan? Seperti itu energinya. Hati-hati ya, di sini aku melihat ada beberapa orang yang masih ingin menusuk kamu dari belakang, alias masih ingin membuat kamu untuk kembali merasakan kepayahan yang juga pernah kamu rasakan. Jadi di sini ada ancaman siklus dari orang-orang baru, orang-orang tertentu yang mungkin di sini saingan usaha atau saingan cinta. Intinya mereka merasa kamu ini adalah seseorang yang cukup berat gitu, maksudnya cukup spesial, dan mereka merasa kamu ini adalah ancaman bagi mereka. Seperti itu. Laki-laki dan laki-laki, kalau aku lihat di sini sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah kamu kenal sih di masa lalu, atau setidaknya kamu pernah ngerti dia siapa gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi boleh marah, tapi kalau marah jangan keterlaluan supaya nggak mengundang orang-orang pemarah lagi di kehidupanmu, orang-orang toksik lagi. Karena kalau kamu marahnya keterlaluan, nanti yang keserah juga energi-energi negatif lagi. Akhirnya orang-orang yang punya cawan hitam energinya merasa tertarik, kemudian ganggu kehidupan kamu lagi. Karena orang toksik itu biasanya ibaratnya kayak bau lalat gitu ya. Ketika kita marahnya keterlaluan, dendamnya keterlaluan, itu kita kayak mengeluarkan bau kotoran. Nah, mereka ini kayak lalat-lalat yang akhirnya akan datang ke kamu untuk ngerubungin kamu. Kan nggak enak rasanya ya. Apalagi lalat itu kan bawa belatung biasanya. Ya, seperti itu. Six of Wands. Aku melihat di sini ada seseorang di masa lalu yang mungkin kehidupannya sekarang cukup sukses, cukup melimpah, ingin datang dan menemui kamu lagi. Dia ingin berbagi suka duka sama kamu lagi, bahkan ada yang ingin pamer sama kamu. Biarin aja, nggak usah terpengaruh. Mau mereka pamer kayak, mau mereka enggak kayak, yang penting sekarang hidupmu sendiri. Ya, jangan peduliin mereka yang hanya ingin ngece kamu. Ya, jangan peduliin mereka yang ingin membuat kamu jadi nggak stabil lagi energinya. Karena kalau aku lihat di sini energimu sudah cukup power, aktif energinya, ya. Jadi di sini kalau kamu merasa bahwa seseorang ini akan membawa kesulitan untuk kamu, atau kalau kamu di sini sudah baru saja lulus dari hutang, kemudian datang kembali untuk nawar-nawarin lah, mau nggak ini itu, yang dimana sebelumnya kamu ngerasain banyak mudaratnya, banyak kejelekannya daripada kebaikannya, jangan diturutin lagi tuh, jangan diturutin lagi tuh rentenir-rentenirnya atau angsuran-angsuran yang nggak penting itu. Nanti takutnya kamu akan kembali masuk ke siklus lagi. Karena di sini aku lihat kamu banyak yang lulus ujian sudah, saatnya istirahat. Ini ujian, ini penderitaan, tapi keluarnya kartunya terbalik. Ini artinya apa? Fase siklus penderitaanmu saat ini sudah berakhir. Jadi jangan sampai kamu mengulangi lagi perbuatan atau situasi yang membuat kamu memudahkan karmik untuk menjerat kembali energimu dengan energi sihir dia. Jangan sampai, contoh apa? Kamu lulus, kamu bisa selesai angsuran mobilnya. Ya sudah, nikmatin dulu. Nikmatin dulu, jangan selesai angsuran, kan bisa buat aku kerja mbak, bisa nge-grab, toh nanti aku juga
bisa nyicil lagi kalau aku ngambil lagi, jangan, karena kita belum tentu ya di masa depan, apalagi di tahun 2025 aku melihat ada inflasi tinggi ya, seperti itu. Kalau ini pacar kamu, iya mbak dia selingkuh, dia suami kamu, iya dia memang selingkuh, tapi dia bilang dia gini lagi. Nah kalau kamu sudah tahu dia selingkuh dan kamu merasa ketika sudah nggak sama dia kamu enjoy karena dia emang yang nggak tanggung jawab, mungkin KDRT, kemudian kamu menemukan pasangan baru atau yang sekiranya kamu sekarang masih enjoy ya dengan diri kamu, jangan diulangin lagi memberi kesempatan kepada seseorang yang nggak pernah bertobat ya. Mungkin kalau selingkuh 1 kali 2 kali kemudian dia berubah, it's okay, tapi kalau di sini sudah berpuluh-puluh kali kemudian kembali dengan wanita yang sama, di sini apa kamu nggak capek? Aku nggak menyarankan perceraian, cuma di sini coba dipikir ulang gitu, coba berdoa ya, jangan memaksakan jodoh juga seperti itu, karena situasi toksik itu nggak akan membawa kita ke pencerahan yang lebih baik. Kadang ada kalanya pasangan kita itu juga ujian kelulusan kita, apakah kita mampu melepas dia yang toksik dan kembali kepada Tuhan, atau kita tetap mau aja dipukulin, disakitin, ya ditendang, apa kita hanya diam aja gitu. Jadi coba pikirin deh ya, kalaupun di sini kamu nggak ada perceraian, kamu masih nggak mau, kamu bisa tegas loh sama dia kayak gitu. Contohnya misalnya mau kamu apa sih pak, kasihan anak-anak, atau kalau memang kayak gini terus ya udah yang penting jangan ganggu kerjaanku gitu. Jadi kalau memang kalian masih belum bisa berpisah nggak apa-apa ya, karena kalian berarti hatinya luas, bisa jadi mungkin jodoh. Cuma kalau bisa ya harus fokus kepada pekerjaanmu sendiri, tolong keluargamu sendiri, anak-anakmu sendiri, masa depanmu sendiri. Kalau kamu emang siap menerima dia yang terus-terusan selingkuh, terusan hianatin kamu, tapi kamu nggak mau pisah, nggak masalah. Tapi ya kamu jangan nangis setiap hari. Ya jangan ngabisin energi kamu untuk mikirin dia yang dablek terus, karena yang terjadi nanti kamunya akan terus menderita, terus sakit, terus nangis, sementara dianya asik sama selingkuhannya. Ya ini juga berlaku di ranah pertemanan. Kalau kamu terus mikirin teman kamu yang hanya khianat dan khianat, nusuk kamu dari belakang, kamu nggak tega, ya berarti kamu harus siap dengan konsekuensi di mana energi keberkahanmu jadi dimiliki sama teman kamu itu. Sementara karmanya nggak tahu kapan dia akan terima, gitu jadinya. Jadi harus pinter-pinter ya. Di sini aku melihat hubungan yang ambigu antara kamu dan dia, ya. Aku nggak tahu dia di sini siapa. Intinya kalau memang sudah tahu sesuatu ini memang udah ribet dan nggak tepat untuk kamu, tinggalin, apa nggak capek gitu ya, seperti ini ya. Oke. Yang terakhir tuh kan pencerahan, the hermit, jalan pencerahan. Saat ini yang kamu butuhkan, yang dibutuhkan oleh kamu, oleh dirimu itu apa? Pencerahan spiritmu ya, jalan cahaya. Ayo meditasi, afirmasi positif setiap hari, kemudian putuskan kutuk karmanya kepada orang-orang yang terhubung dengan kamu. Jadi misalnya seperti ini ya, kamu punya suami atau istri yang tukang selingkuh, kamu masih belum bisa ngelupain dia dan masih terus ingin balikan sama dia, karena emang udah terlalu lanjur cinta ya, mau gimana lagi. Ya kalau bisa di sini kamu putusin dong, kamu meditasi ya, ada di Aurora kan, di meditasi part pertama lakuin, kemudian disambung part yang kedua, digabung sendiri lewat aplikasi kan bisa. Ya di screen direkam layar, kemudian ditaruh di handphone kan bisa gitu. Karena apa? Karena kalian tuh hubungannya saat ini masih toksik. Aku melihat ada jelasan karma atau ilmu sihir yang masih terus menancap di pasangan kamu atau orang-orang sekitarmu yang dipakai untuk gempur hidupmu. Karena hidupmu tuh saat ini sudah waktunya sukses. Cabut ini pisaunya, lihat kan, ini cahaya, ini cawan, ini ibaratnya tubuh kamu. Cahaya ini adalah energi kamu yang cukup luar biasa. Kemudian di sini ada yang sengaja nancepin lilin, kemudian dibakar supaya lelehannya itu nyakitin kamu. Jadi harus pinter-pinter ya di sini untuk energi kamu yang melihat readingan ini. Ini adalah energi pencerahan dari semesta untuk mencegah supaya siklus kamu yang sudah lulus nggak kembali terulang ya. Jadi mungkin yang lihat readingan ini ada gelisah-gelisah atau cemas, bisa jadi karena apa? Karena sebenarnya di sini kamu diminta untuk meningkatkan spirit kamu, meningkatkan keyakinan kamu kepada Sang Pencipta dengan cara afirmasi energi positif. Cakra-cakramu harus dijaga setiap hari ya. Dan kalau di sini ada yang tegas, aku lihat di sini masih ada yang kebablasan marahnya. Itu juga akhirnya kamu bukan jadi orang yang mendapat pencerahan, tapi justru masuk ke dalam perangkap jurang baru yang bernama energi karmik
Ya, karena di sini nanti akan takutnya kamu digeret ke energi karmik dan menjadi karmik. Ada pepatah yang mengatakan kan, orang jahat bermula dari orang baik. Itu sebenarnya enggak, guys. Yang ada orang baik sebenarnya bukan berubah jadi jahat, tapi orang baik yang disakitin, tapi sayang sekali ketika lulus, ketika tabah, justru dia mempunyai kekuasaan untuk membalas dendam dan dia pakai. Yang terjadi jadi bukan di jalan Tuhan, tapi menjadi karmik lagi karena terlalu benci sama orang yang pernah nyakitin dia. Jangan sampai Anda menjadi karmik, ya. Karena apa? Keenakan karmik yang asli dong. Orang-orang yang toksiknya udah berubah, udah bertobat, kemudian udah lulus karmanya jadi orang enak lah. Masa kamu yang akhirnya berganti energi jadi orang karmik? Kan nggak enak, nantinya kamu yang kena gencatan semesta, ya. Oke. Di sini aku melihat orang-orang yang mungkin energinya tepat atau mendapatkan wanti-wanti untuk melihat readingan ini adalah seseorang Two of Cups yang saat ini mungkin menemukan cinta baru atau sedang berbahagia mendapatkan kebahagiaan baru, ya, entah itu bersama pasangannya atau bersama orang lain. Yang intinya di sini kamu sudah mendapatkan kebahagiaan saat ini, sudah mulai lulus, semua enak. Ini adalah energinya untuk kamu. Aku lihat di sini ada hubungan suami istri. Aku lihat di sini ada hubungan kekasih pacar yang saat ini mulai mementingkan hubungan sendiri. Dan itu it's okay, itu bagus, itu nggak masalah. Tapi ingat, jangan untuk manas-manasin orang yang pernah nyakitin kamu atau pernah nyakitin dia. Jangan ngelibetin lagi energi toksik ke dalam kehidupanmu. Udah, biarkan saja mereka. Kalau memang waktunya mereka sakit hati, nanti akan ada jalannya sendiri. Yang penting kamu nikmati aja, ya, perasaan kamu, hubungan kamu, keenakan kamu dengan lingkungan baru saat ini. Udah, jangan dipakai untuk manas-manasin. Nanti kamu akan jadi karmik soalnya. Takutnya di situ. Ya, dan di sini aku melihat kamu yang kuat untuk tidak membalas sakit hati kepada siapapun orang yang sudah nyakitin kamu. Sementara kamu sekarang sudah lolos, ya, sudah merasa oke, lega. Di sini kamu akan mendapatkan rezeki, kesuksesan, kelimpahan, keuangan yang semakin lancar. Bahkan aku melihat akan boom banget, terutama di bulan Juli ini atau di bulan berikutnya setelah kamu melihat readingan ini, ya. Oke. Ada kartu The Death. Aku melihat di sini ada seseorang yang mungkin akan pergi ninggalin kamu. Mungkin ada seseorang yang akan berubah untuk kamu. Alias apa? Kalau di sini tadinya orangnya toksik, ya berubah jadi baik karena mungkin kamu yang sudah naik level. Mungkin keuangan kamu sudah mulai oke. Kamu dilihat lebih pantas untuk dijadiin golongan sosialita mereka, ya. Di sini mereka akhirnya itu kayak mulai sadar juga sih bahwa kamu udah nggak bisa untuk dimanipulatif, ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi udah, kalau ada sesuatu yang pergi dari kamu karena ngelihat kamu sudah sukses, biarin aja. Mungkin mereka punya gaya hidup dan prinsip sendiri, ya. Tuh kan, kartu The Hermit yang bagian ini keluar. Intinya kamu disuruh banyak-banyak meditasi, banyak-banyak bersyukur. Kamu disuruh mempertajam keimananmu. Ayo, mungkin yang muslim bisa murotal, bisa sholat, ya, atau pokoknya mendekat sama Allah. Untuk yang non-muslim bisa berdoa. Intinya di sini kamu energinya disuruh untuk gampang-gampang bersyukur. Dari kemarin energinya bagus. Kalau kamu bisa menikmati kesuksesanmu, kelolosan siklusmu ini dengan cara berbagi, dengan cara mensyukuri apa yang ada dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Akhirnya kamu bisa melewati semua ini dengan baik dan benar dan juga bagus. Kamu akan merasakan situasi energi baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan akan ada banyak tawaran-tawaran job, energi rezeki dan cinta untuk kamu yang bahkan kamu mungkin akan bingung untuk nolak nih. Ya, karena saking banyaknya kebaikan yang diberikan ke kamu. Banyak tawaran-tawaran yang luar biasa untuk kamu, ya. Jadi congratulations untuk kamu yang nggak mendendam, ya. Kalau yang sudah mendendam, cepat diturunkan. Karena aku melihat di sini ada kartu The Justice. Di sini akan ada kartu keadilan untuk yang berbuat karma baik mendapat kebaikan, yang membuat karma buruk akan diberi hukuman yang setimpal dan cukup luar biasa. Aura pun sudah mendapatkan mimpinya, kawan-kawan. Jangan sampai kamu yang harusnya mendapatkan karma baik tercium sebagai toksik karena kemarahanmu yang nggak terkontrol. Jadi energi kemarahan yang nggak terkontrol itu terciumnya karmik. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya.
Kalau kamu bingung, habis Mbak, kalau nggak dibales dia nyakitin banget. Kalau dia dibiarin gitu aja kayaknya sih enggak ada yang enak. Orang-orang yang udah nyakitin kamu akan terkena karmanya sendiri, karena ini ada energi peradilan. Nih, istilahnya kayak mulai ditiupkan ya. Mulai ditiupkan orang-orang yang jahil ini, yang jahilin kamu akan terkena gencatan senjata semesta sendiri ya. Jadi sekarang yang kamu pikirin, jaga energi kamu supaya tetap tercium sebagai divine feminine maskulin yang positif, bukan sebagai karmik karena terlalu mengharapkan penderitaan kepada orang lain walaupun orang tersebut adalah orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Jangan berharap apapun, penderitaan apapun pada mereka. Bahkan kalau bisa doain supaya mereka tobat, mereka insaf ya. Supaya di sini ketika keberkahan itu waktunya karma baik datang, kamu tercium sebagai orang yang pantas menerima karma baik. Sementara untuk yang manipulatif, biarin mereka nerima karmanya sendiri. Dah, kamu balik aja ke cahaya, ke diri kamu yang tetap seperti dulu, yang tulus, yang ikhlas, cuma ditambahi dengan waspada. Seperti itu. Jadi segala sesuatu ini juga proses ya. Kamu sering disakiti, kamu pernah dikhianati, kamu pernah diselingkuhi, itu sebenarnya adalah pelajaran, ujian untuk kamu. Apakah kamu akan menjadi seseorang yang lebih pinter, atau menjadi orang pendendam, atau menjadi orang yang tetap mau dibodohin. Itu aja sih ya. Untuk mendapatkan energi pencerahan dan afirmasi energi positif supaya cakra kamu bagus, cakra mahkota kamu berputar, sehingga intuisi gampang datang, malaikat penjaga yang suci lebih mudah hadir di sisi kamu juga dekat sama sang penciptanya lebih enak. Silahkan lakukan meditasi yoga jiwa, meditasi cahaya penyembuhan luka batin, ada di live Aurora. Part 1 harus wajib dilakukan ya. Kemudian disambung dengan part kedua, bayangin siapapun orangnya ya. Kan di part 2 itu meditasinya ada. Itu ya, bayangin siapapun yang bermasalah dengan kamu, tiruin caranya di meditasi di part kedua. 1, 2 harus tersambung ya. Seperti itu. Oke? Juga untuk sekaligus memagarin diri kamu supaya kamu nggak gampang-gampang kena karma orang lain yang mungkin nggak sadar lewat di depan kamu, sementara kamu energinya bagus. Takutnya energi toksik yang ada di orang itu, karena dia kena karma, takutnya dia ingin menyerap energi kamu. Ini kalau kamu dimeditasiin yoga jiwa, insya Allah kamu nggak akan terserap, nggak bisa. Bahkan energi toksik yang ingin melahap kamu, akhirnya dia sendiri yang terlahap oleh kejahatan dia sendiri. Seperti itu kurang lebihnya, insya Allah ya. Oke, sekian dulu ya meditasi ini untuk semua agama. Yang penting Anda percaya adanya Sang Pencipta Tunggal, seperti itu ya, yang Maha Kuasa. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Rahayu.